Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam materi karakter building, membangun ataupun membentuk karakter. Kita selalu percaya dan yakin bahwa karakter itu sangat baik, sangat menentukan kehidupan kita dalam segala aspek, baik dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam meraih masa depan kita. Itu sesuatu yang sangat penting. Nah, hari ini secara khusus kita akan bicara mengenai karakter kesetiaan. Ini merupakan suatu kata yang sangat gampang untuk diucapkan, tapi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk direalisasikan. Karena dalam kenyataan hidup sangat sulit mencari orang yang setia dalam banyak hal dan dalam segala aspek kehidupan. Karena itu sebagai umat kita belajar dan terus berusaha menumbuh kembangkan karakter yang namanya kesetiaan itu. Karena kesetiaan sangat dituntut dalam segala area kehidupan kita. Yang pertama kita coba melihat definisi ataupun arti dari kesetiaan itu. Kalau menurut kamus, kesetiaan adalah suatu sikap yang tetap teguh kepada pendirian, janji, dan tanggung jawab. Jadi kesetiaan itu suatu sikap yang tetap teguh atau suatu sikap yang berpegang kepada sesuatu. Dia berpegang teguh kepada apa yang menjadi pendiriannya dan dia berpegang teguh terhadap apa janjinya dan dia berpegang teguh terhadap tanggung jawab. Itulah kesetiaan menurut kamus. Itu artinya apa? Berarti kita harus belajar. Yang namanya suatu karakter itu kan dibangun dari suatu kebiasaan. Karena itu kita belajar membiasakan diri untuk teguh kepada pendirian kita. Dan pastikan bahwa pendirian yang kita pegang teguh adalah pendirian yang benar. Pendirian yang berkenan kepada Tuhan, pendirian yang sesuai dengan firman-Nya. Tapi juga kita harus berpegang teguh kepada janji. Ketika kita membuat janji dalam bentuk apapun, kita harus belajar untuk memegang teguh janji itu. Janji dalam pekerjaan kita, janji dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, janji dalam keluarga atau pernikahan kita, ataupun janji apapun yang kita sampaikan dalam hidup kita sehari-hari, kita belajar untuk memegang teguh janji itu, dan itu berarti bahwa kita berusaha melaksanakan apa yang sudah menjadi janji kita. Tapi juga berpegang teguh kepada tanggung jawab. Dalam tugas pekerjaan kita, kesibukan kita, kita belajar setia terhadap tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Karena kita harus memandang melihat pekerjaan itu sebagai tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kita harus pegang teguh tanggung jawab itu dan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Itu definisi kesetiaan. Kalau melihat firman Tuhan, bagi saya kesetiaan itu adalah berkata ya terhadap ya dan berkata tidak terhadap tidak. Kita belajar mengatakan ya terhadap ya, tidak terhadap tidak. Itu adalah loyalitas kita, kesetiaan kita terhadap apa yang kita percayai. Atau kesetiaan juga bisa berarti bisa dipercaya.
dapat dipercaya. Apapun kita bisa dipercaya. Suatu waktu bos kita pergi keluar daerah, tidak di tempat kerja di mana kita berada, kita bisa dipercaya. Nah, itu kesetiaan menurut Alkitab atau menurut firman Allah. Jadi betapa pentingnya kita belajar dan terus berusaha menumbuh kembangkan kesetiaan itu. Ada 3 hal pokok tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan adalah salah satu sifat Allah. Salah satu sifat moral Allah. Allah itu setia. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, harusnya kita mewarisi DNA dari Allah kita yang setia itu. Makanya kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem dan Demut Elohim. Artinya bahwa ada benih-benih ilahi, ada sifat-sifat ilahi yang diberikan kepada kita, termasuk apa yang namanya kesetiaan itu. Tapi oleh karena dosa sehingga merusak, mematikan gambar dan rupa Allah dalam diri kita, sehingga sifat ilahi salah satunya kesetiaan itu luntur dalam hidup kita. Jadi kita harus memahami bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Karena itu kita belajar untuk mencontohi ataupun meneladani Dia. Kita juga melihat bahwa Yesus Kristus yang kita puji, kita sembah juga adalah setia. Karena itu kita sebagai pengikut-pengikutnya juga belajar menjadi orang yang setia. Yang kedua, kesetiaan adalah sifat yang diinginkan dari seseorang. Jadi dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tanggung jawab, kesetiaan itu sangat dituntut. Bos kita sangat menuntut kesetiaan kita. Pacar kita sangat menuntut kesetiaan dari kita. Suami kita, istri kita sangat menuntut kesetiaan dari kita. Orang tua kita menuntut kesetiaan dari kita sebagai anak-anak. Anak-anak juga menuntut kesetiaan dari kita sebagai orang tua. Tuhan juga menuntut kesetiaan dari kita sebagai hamba-hambanya ataupun sebagai pelayan-pelayannya. Jadi kesetiaan adalah sifat yang diinginkan dari seseorang. Karena itu kita terus belajar menjadi orang yang setia. Yang ketiga, kesetiaan merupakan salah satu tanda kedewasaan rohani atau kedewasaan iman. Makanya kata setia dan kata iman itu berasal dari kata yang sama. Pistis. Dalam bahasa Yunani, pistis bisa diterjemahkan iman, bisa diterjemahkan setia. Artinya orang beriman itu wujudnya itu setia. Orang yang setia adalah karena dia orang beriman. Atau dengan kata lain, iman dan kesetiaan itu seperti mata uang yang sebelah menyebelah, tidak bisa dipisahkan. Anda orang beriman pasti setia, Anda setia karena Anda orang beriman. Jadi kesetiaan kita itu sebagai salah satu tanda, parameter dari suatu kedewasaan. Dalam hal spiritual kita, tapi juga dalam hal iman kita. Yang berikut lebih dalam lagi tentang kesetiaan. Yang pertama bahwa Allah mengasihi orang yang setia. Karena dia adalah setia. Jadi kita harus pahami dan kita ketahui bahwa Allah itu mengasihi orang yang setia karena dia adalah setia. Jadi dia sangat sayang, sangat senang dengan orang yang setia.
Yang kedua, hanya ada satu jalan untuk belajar setia kepada Allah, yaitu dengan belajar setia kepada sesama. Untuk kita belajar setia kepada Allah, maka ujian awalnya adalah setia kepada sesama. Yesus selalu mengajarkan bagaimana kamu mau mengasihi Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja tidak dikasihi. Bagaimana yang tidak kelihatan? Kalau kita mau setia kepada Allah sementara kita tidak setia kepada manusia, itu sama dengan tipu. Bagaimana kita setia kepada Allah yang invisible, yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kita tidak setia. Jadi untuk belajar setia kepada Allah, kita harus belajar setia kepada sesama. Yang berikut, kita harus belajar setia kepada orang yang berwenang di atas kita. Sebagai bawahan, kita belajar setia kepada atasan kita, kepada pimpinan kita, loyalitas kita. Suatu waktu bisa jadi rolling, tukar. Suatu waktu kita bisa jadi pimpinan. Karena itu kita belajar jadi orang yang setia. Ataupun mungkin di kantor Anda sebagai bawahan, tapi di rumah Anda sebagai pimpinan. Karena itu kita harus belajar untuk setia kepada orang yang berwenang di atas kita. Orang yang diberi otoritas kepada kita. Kita belajar jadi orang yang setia, loyal. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan, ya kita belajar untuk setia. Untuk melaksanakannya. Karena itu menolong untuk karir kita ke depan. Yang berikut, kesetiaan menuntut pengorbanan. Di mana-mana yang namanya kesetiaan selalu butuh pengorbanan. Bukan hanya cinta yang menuntut pengorbanan, tapi kesetiaan kita juga menuntut suatu pengorbanan. Karena itu kita terus belajar supaya kita menumbuh kembangkan sifat, karakter setia itu. Yang berikut, Allah memberkati orang yang setia. Tuhan, karena Tuhan senang dengan orang yang setia, pasti dia juga memberkati orang yang setia kepadanya. Ada upah, ada berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya bila Tuhan mendapati kita adalah orang yang setia, hamba yang setia. Yang berikut, suatu waktu kesetiaan itu akan diuji. Salah satu buku yang laris bestseller dari Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dia mengatakan bahwa bagaimana memandang kehidupan sesuai dengan cara pandang Allah tentang kehidupan. Dan dia mengatakan 3 hal cara pandang Allah tentang kehidupan. Salah satunya dia mengatakan bahwa kehidupan adalah suatu ujian. Kalau kehidupan adalah suatu ujian, itu berarti bahwa kesetiaan juga suatu waktu akan diuji. Ada saat-saat tertentu dalam hidup kita Allah seringkali mengizinkan sesuatu. Apakah itu penderitaan, apakah itu kesulitan, apakah itu tantangan, apakah itu penderitaan, apakah itu penyakit, atau apapun juga. Hal yang menyenangkankah atau hal yang tidak menyenangkankah, seringkali Allah izinkan untuk menguji iman kita, menguji kedewasaan rohani kita. Tapi ujian Allah itu juga bagian dari untuk meningkatkan kadar kualitas iman kita kepadanya.
Sama dengan anak SD, kalau tidak ikut ujian dan tidak lolos ujian, tidak mungkin dia naik ke SMP. Demikian juga dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi harus melewati suatu ujian. Nah, hidup ini adalah suatu ujian. Makanya kesetiaan juga ada waktu dan ada saat Allah akan menguji sejauh mana kesetiaan kita. Nah, karena itu kita terus belajar dan mengusahakan supaya kita termasuk dalam bilangan kategori orang yang setia di mata Tuhan. 5 cara menumbuhkan kesetiaan. Ada beberapa cara menumbuhkan kesetiaan. Di sini ada 5. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesetiaan, yang pertama kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita bukan makhluk yang hidup seorang diri di hutan. Tapi saudara dan saya adalah makhluk sosial yang akan terus berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Nah, karena kita ini makhluk sosial, maka orang senang dengan kesetiaan itu. Jadi kita dalam membangun hubungan, dalam membangun komunikasi, dalam berinteraksi dengan sesama sebagai makhluk sosial, orang selalu membutuhkan, menuntut kesetiaan itu. Jadi kita harus menyadari ini. Dalam menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa kita makhluk sosial. Yang kedua, dalam menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan yang Allah berikan. Hidup ini adalah kepercayaan. Kalau kita masih bernafas, itu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, itu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kalau kita diberikan tugas dan tanggung jawab, itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak-anak, itu adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memiliki jabatan, itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kalau kita memiliki pangkat, gelar, pengetahuan, itu semua adalah kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Hendaknya kita bisa dipercaya terhadap kepercayaan yang Allah berikan. Jadi dalam menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Apapun, kita harus bisa dipercaya terhadap kepercayaan yang diberikan. Karena kalau kita tidak bisa dipercaya terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan, maka suatu waktu dan suatu saat dia akan ambil kepercayaan itu. Karena kita dianggap tidak bisa dipercaya, tidak setia terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, dalam menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa Allah sudah berlaku setia kepada kita. Jadi ketika kita setia kepada Allah, karena Allah itu sudah lebih dahulu setia kepada kita. Kristus sudah terlebih dahulu setia kepada kita, maka hendaknya kita juga jadi orang yang setia. Karena Allah sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Allah sudah terlebih dahulu memberi contoh, teladan dalam kesetiaan itu. Karena itu sebagai umatnya kita belajar mencontohi dan meneladani kesetiaan Allah itu. Yang keempat, dalam menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa wujud nyata kasih adalah kesetiaan. Wujud konkret dari kasih, aktualisasi, implementasi kasih itu dalam hidup kita sehari-hari adalah kita berlaku setia. Dalam hal apa saja. Dalam hal kepercayaan kita belajar setia. Dalam hal apa saja kita berusaha menjadi orang yang setia. Karena
Apa tanda bukti Anda mengasihi? Salah satu buktinya adalah Anda setia. Tidak setia berarti Anda tidak mengasihi. Yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan kesetiaan, kita harus menyadari bahwa suatu waktu kita akan dituntut suatu pertanggungjawaban dari Allah. Suatu waktu kita akan dituntut pertanggungjawaban. Kalau kita diberikan kewajiban, berarti kita ada hak. Kalau kita ada hak, berarti kalau kita ada hak, kita ada kewajiban. Kalau kita ada kewajiban, berarti kita ada tanggung jawab. Dan kalau kita ada tanggung jawab, berarti suatu waktu ada pertanggungjawaban. Hidup ini adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dia memberikan kita tanggung jawab. Nah, suatu waktu dia akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Karena itu dalam menumbuh kembangkan kesetiaan itu, kita harus sadar bahwa suatu waktu kita akan dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan terhadap tanggung jawab yang Dia sudah berikan kepada kita, termasuk tanggung jawab kita masih hidup ini. Ini adalah tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan Tuhan. Karena itu mari kita gunakan itu sebaik-baik mungkin. Yang terakhir kita melihat berkat bagi orang yang setia. Dalam Mazmur 31 ayat 4, orang yang setia dijaga Allah. Kasihlah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur 31 ayat 4. Jadi Allah menjaga orang yang setia. Berkat yang kedua dari kesetiaan, Allah membela orang-orang yang setia kepadanya. Dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 10, ketika hambanya Musa yang Tuhan bilang sebagai setiawan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tetapi Musa yang setia di hadapan Tuhan dikata-katai oleh Miriam. Dan akhirnya Tuhan menghukum Miriam. Dan akhirnya dia kena kusta. Itu sebagai pembelaan Tuhan kepada hamba-hambanya yang setia kepadanya. Ada pembelaan dari Tuhan. Itu adalah berkat bagi kita. Yang terakhir, berkat dari kesetiaan itu, Allah setia kepada orang yang setia kepadanya. Dalam 2 Samuel 22 ayat 25 sampai 26 firman Allah berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Jadi Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia kepadanya. Ini berkat karena kita menjadi orang yang setia. Karena itu mari kita terus belajar, kita terus membiasakan diri. Karena karakter dibangun dari suatu kebiasaan yang kita bangun. Kalau kita terus membiasakan diri jadi orang yang setia, maka saya percaya karakter kesetiaan itu akan bertumbuh dalam diri kita sehingga kita memiliki karakter setia. Dan saya percaya ini akan menjamin, menentukan kehidupan kita, menentukan pelayanan kita, menentukan keluarga kita, menentukan kita diberkati Tuhan. Biarlah materi ini menjadi berkat dan untuk membangun karakter supaya bangsa kita semakin baik ke depan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang dibangun di atas rakyatnya yang memiliki karakter hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.